Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah walhamdulillah. Kembali bersama kami dari tim Raja Nusantara dalam perjalanan. Kita kali ini akan membahas terkait dengan good governance atau pemerintahan yang baik. Pada posisi ini kita akan menawarkan konsep Raja Nusantara terkait bagaimana sebaiknya pemerintahan itu berjalan. Hal ini berangkat dari situasi yang kita saksikan sekarang, begitu mahalnya kesehatan, begitu mahalnya pendidikan, termasuk ekonomi yang sulit. Itu beberapa hal dari sistem yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah. Nah, bersama kita sudah ada Ustaz Raja Wali yang akan memberikan pandangan terkait dengan bagaimana sesuatu pemerintahan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Aspek apa saja yang harus dibenahi, faktor-faktor apa yang harus dibenahi, persiapan-persiapan apa yang harus disiapkan. Baik, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kita membahas good governance. Karena situasinya sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kira-kira konsep yang bisa ditawarkan seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan, keselamatan, kesehatan buat kita semua. Amin. Dan insya Allah kita menjadi hamba yang mutakin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bahwa ini tim RN minta diberi jawaban tentang good governance. Jadi good governance itu pemerintah yang baik-baik saja, karena kondisi pemerintah sekarang ini kurang pada baik-baik saja. Padahal sudah harusnya baik-baik, tapi ada kurang sedikit. Nah, good governance itu pemerintah menurut RN itu terdiri dari 3 unsur. Jadi pemerintahan sendiri good governance itu didukung oleh kekuatan militer. Nah, militer itu adalah penegakan hukum yang nanti akan mendorong kepada keamanan dan keadilan. Kemudian yang ketiga adalah keadilan keuangan. Yang keadilan keuangan itu akan menciptakan kesejahteraan dan juga pembiayaan terhadap pendidikan dan kesehatan. Nah, saudaraku, bahwa ketika 3 ini, ya, cikal bakalnya negara itu, sebenarnya negara itu disebut negara itu kan memiliki 4 persyaratan, bukan? Pertama itu punya pemimpin. Yang kedua punya konstitusi. Ya, ketiga punya wilayah. Keempat punya penduduk, demografi. Jadi pemimpin kita ini sudah punya presiden. Konstitusinya kita punya Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan UUD 45. Kemudian wilayahnya adalah seluruh jajahan Hindia Belanda di Indonesia, ya. Nah, kemudian penduduknya adalah, ya, kita ini sekarang punya 270 juta penduduk kurang lebihnya. Nah, saudaraku, bahwa negara hadir ini sebagai konsensus apa namanya? Konsensus, kesepakatan bersama untuk melayani dan juga memfasilitasi hidup hajat orang banyak. Jadi semua bernaung dalam satu negara. Maka konsep untuk Indonesia, untuk negara yang kita tawarkan untuk negara, bahwa negara itu minimal itu harus memiliki 5 yang konsen.
Pertama, negara harus melindungi warganya dari sisi keamanan. Yang kedua, harus menegakkan keadilan. Yang ketiga, harus memfasilitasi pendidikan. Yang keempat, harus memfasilitasi kesehatan. Yang kelima adalah keadilan keuangan. Nah, mungkin kalau keuangan nanti kita akan bicarakan khusus karena ada konsep-konsep Raja Wali yang pernah kita bahas, Kang, itu ekonomi sakinah, nanti kita bahas khusus ya. Nah, 5 ini menjadi satu yang tidak boleh tidak. Jadi bagaimana masyarakat akan aman, adil, pendidikan, kesehatan, dan juga keadilan keuangan. Nah, itu bagaimana nanti negara itu. Jadi negara itu diamanain untuk mengayomi, melindungi, melayani, dan memfasilitasi. Itu kan. Jadi memfasilitasi layanan, melindungi baik keamanan dan keadilan, serta mensejahterakan. Yuk, apakah ini dulu? Jadi kokohnya suatu negara jika setidaknya 5 pokok hal pokok ini tercapai. Nah, jika boleh jujur, masih saat ini kita membaca, kalau militer insya Allah lah saya yakin percaya pokok. Saya percaya pokok. Nah, kemudian untuk biaya untuk pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian keadilan ekonomi dan keadilan hukum. Itu presentasinya pencapaian pemerintah, atau maksudnya situasi saat ini sudah berapa persen ketercapaiannya terhadap aspek-aspek itu. Jadi kalau kita presentase itu kurang pas, namun kita akan melihat global aja. Pertama dari sisi keamanan. Saudara-saudara kita ini masih belum aman. Banyak orang-orang kaya yang belum aman karena takut dirampok, takut diintimidasi, dan banyak orang-orang miskin yang belum aman karena apa? Perutnya lapar. Jadi keamanan itu memang masih rentan. Sehingga apa? Ini kerentanan ini harus ditambal keamanan. Nah, kemudian keadilan ini kalau kita presentasi sangat kurang pas, tapi keadilan ini masih dipertanyakan. Kalau Zainuddin bilang banyak pengadilan namun belum bisa ditemukan keadilan. Itu kan ironis. Pengadilan banyak, keadilannya susah. Maju tak gentar, membela yang bayar katanya di slogannya. Harusnya maju tak gentar, membela yang benar. Namun karena yang benar itu nggak bayar, ya kalah sama yang bayar. Ini kita menggunakan slogan yang ada. Nah, sebagai apa? Sebagai mereview atau mengkorektif diri kita secara umum. Nah, secara umum. Jadi nanti kita akan bahas spesialis untuk penegak hukum dan keamanan kayak apa gitu ya. Tapi memang secara universal. Kemudian dari sisi pendidikan, indeks kos pendidikan per tahun itu kita masih tinggi ya. Naiknya itu sampai 20%. Sebenarnya pemerintah sudah menggelontorkan besar, namun manajemennya kurang rapi sehingga apa? Penyebaran kesempatan terhadap pendidikan ini masih ada yang diberatkan gitu loh. Masyarakat ada juga yang diberatkan. Harusnya ya SDM ini memiliki daya ukur. Daya ukurnya apa kan kira-kira? Pendidikan. Nah, di negara-negara lain, kita nggak akan menunjukkan negara mana. Negara lain itu S3-nya itu dibanding itu jauh banget. 1000 orang itu sudah 600-an. Kita ini S3-nya
Susah, kenapa mahal? Iya, iya. Pada S3 itu lumayan loh, kalau S2 kan masih baru kanan kiri, kalau S3 kan kanan kiri tengah oke gitu kan. Iya, iya. Jadi kesempatan untuk profesional di bidang itu terhambat dengan finansial. Iya. Banyak orang yang nekat yang selesai itu betul, namun secara umum itu masih berat. Berarti apa? Nah, bagaimana negara memfasilitasi? Walaupun memang sudah banyak lah ya, kita ada beasiswa, ada ini, namun kita masih ada yang harus ditekankan lagi. Kemudian dari sisi keuangan, anggaran sudah besar, itu untuk belanja sudah bagus, namun ada juga masih permasalahan di keuangan di perbankan. Nanti kita akan bedah khusus ini kan. Karena perbankan itu memang memiliki tawaran program. Kita nggak menyalahkan siapa, orang kita bersama kok nyalain itu kan ya. Nah, namun kita nanti akan bedah khusus untuk perbankan itu. Sekarang kita menggunakan rate. Nah, kelemahan kelebihan apa itu nanti kita bahas. Namun ternyata keuangan itu masih jadi problem, gitu loh. Kita punya barang, harusnya mendapatkan uang. Ternyata barang-barang kita ini belum dinilai. Contoh sederhana, ya panen padi, mau panen malah impor, itu kan. Sehingga apa, penyerapan penilaian terhadap barang yang ada dalam negeri itu masih kurang. Walaupun sebenarnya juga itu bagian dari strategi pengamanan pangan. Namun kan sebenarnya ada yang sangat diperlukan, yaitu barang yang ada itu menjadi bagian dari mensejahterakan masyarakatnya. Ini secara umum. Jadi ini juga bagian dari masukan aja. Ini bukan ngajarin orang yang sudah pinter gitu ya. Ya, silakan Kak. Artinya beberapa hal memang harus diperbaiki. Ya, betul. Di bidang keamanan dengan hadirnya rasa aman, di bidang keadilan dengan hadirnya rasa, dengan tertegaknya keadilan dan rasa adil. Ya. Kemudian di pendidikan juga meratanya SDM yang mumpuni, dan di ekonomi terciptanya keadilan ekonomi. Ya. Nah, saudaraku, nanti secara spesifik kita akan bahas per item ya, karena ini bahasanya luas. Ya. Konsep BRN tentang segala sesuatu, insya Allah ada. Ya, insya Allah ada. Orang nekat. Iya. Nah, beberapa keterbatasan lain sebenarnya. Iya. Ini insya Allah kita bahas lain waktu. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.